Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang mau kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes selalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, perayaan Natal hampir usai dan hingar-bingar menyambut tahun baru nyaris sudah berlalu. Kita telah melewati beberapa hari di dalam tahun 2025. 2024 meninggalkan banyak kenangan. Saatnya di 2025 kita memantapkan langkah untuk menenun kembali kisah, cerita, dan karya. Namun adakah masing-masing kita telah membangun niat dan resolusi untuk menapaki tahun baru ini? Sudahkah kita bertanya dalam diri apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita cari? Apa harapan-harapan kita yang bisa kita capai, bisa kita perjuangkan, bisa kita usahakan, dan menjadi cita-cita dan niat-niat baik kita di tahun 2025? Jangan-jangan semua terasa biasa-biasa saja dan hambar. Dalam Injil hari ini kita mendengar percakapan pertama Yesus dengan orang yang mengikutinya. Percakapan ini berawal dari perintah Yohanes kepada para muridnya untuk mengikuti Yesus. Sebagai murid, mereka tentu bertanya-tanya dalam hatinya tentang Yesus atau apa yang harus mereka lakukan bersamanya. Namun sebuah pertanyaan dari Yesus justru membuat mereka makin bingung. "Apa yang kamu cari?" Lantas para murid menjawab dengan pertanyaan lain, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus pun menjawab, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Jawaban Yesus menuntut para murid untuk mencari dan menemukan sendiri. Sebab inti dari kehidupan batin manusia adalah mencari. Di sanalah para murid bertanya langsung kepada sang guru,
Mereka percaya bahwa proses pencarian itu tidak dapat dilakukan dengan kekuatan manusiawi semata. Ketika Yesus mengajak mereka untuk datang melihatnya sendiri, dengan segera mereka datang dan melihat Dia di mana Ia tinggal. Ada sukacita ketika pada akhirnya mereka mengatakan, "Kami telah melihat Mesias." Kita pun demikian. Terkadang kita bingung dengan tujuan dan arah hidup kita. Pencarian kita cenderung terarah pada hal-hal yang mudah hilang, sering mengecewakan, dan masih berorientasi pada kepentingan diri, kepuasan hasrat duniawi kita semata. Kita mencari keistimewaan, kekayaan, jabatan yang pada akhirnya mengenyangkan ego kita masing-masing. Kita bisa jadi berdoa tapi tidak melibatkan Tuhan. Kita seperti burung beo. Kita tidak berdoa dengan rendah hati dan dari kedalaman hati yang paling tulus. Kita jadikan Tuhan hanya bayang-bayangan nafsu pribadi dengan banyak tuntutan dan permintaan yang harus dikabulkan. Memaksa Tuhan untuk mengabulkan seluruh permohonan, keinginan, kemauan-kemauan kita yang kesannya egois. Tahun baru, semangat baru dan jiwa yang baru. Para murid mengajak kita untuk mencari bersama Kristus agar apa yang kita lihat dan temukan memuaskan dahaga rohani dan iman kita juga. Bersukacitalah mereka yang mencari, melihat dan menemukan dalam Tuhan. Mengikuti Yesus membutuhkan panggilan dari Allah. Tidak hanya mengandalkan kekuatan, kehebatan, kepintaran diri kita sendiri. Pengalaman perjumpaan Yohanes dan murid-muridnya dengan Yesus membuat para murid mengikuti Yesus, melihat Yesus dan menyaksikan Yesus. Dan pada akhirnya mereka mau meninggalkan segalanya untuk menjadi penjala manusia, untuk menjadi orang-orang yang dipanggil dan terpanggil untuk tugas karya penyelamatan Allah. Semoga kita juga terpanggil untuk mengikuti Yesus karena melihat, karena menyaksikan, karena mengalami seluruh perjumpaan kita dengan Dia. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus, aku mau semakin mendekatkan diriku kepadamu. Aku mohon rahmat Roh Kudus agar aku tekun membaca kitab suci serta merenungkannya, mengejawantahkannya dalam kehidupan kami konkret, nyata untuk sesama kami. Untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu yang mengenal dan mencintai-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup.
Bimbinglah kami, supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu, sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.